Yuk. Selamat datang para pemateri, selamat datang tamu undangan Bapak Muhammad Arifin, DRB Jawa Barat, dan semua peserta yang sedang menyaksikan siaran langsung kami di channel YouTube Pembatik Jawa Barat dan Rola Channel. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, dan baca bersama-sama Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, alangkah lebih baiknya kalau kita langsung ke tamu kita hari ini, yaitu Bapak Muhammad Arifin, sebagai DRB dari Provinsi Jawa Barat tahun 2018. Tapi sebelumnya, perkenalkan saya terlebih dahulu. Saya di sini sebagai moderator, yaitu nama saya Anissa Ratna Pertiwi dari Jawa Barat. Kepada Bapak Muhammad Arifin, dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Anissa, Pak Rola, Bu Kristina, Pak Vito, dan rekan-rekan semua yang ada di rumah masing-masing. Kami di studio StreamYard ini sangat berbahagia bisa berbagi kepada Bapak Ibu semua. Nah, sebagai pembuka, saya mencoba berbagi kepada Bapak Ibu. Berbagi, kenapa kita harus berbagi? Di sini ada berbagi di era 4.0. Mengapa kita harus berbagi di era 4.0, Bapak Ibu? Kita harus tahu dulu nih, Bapak Ibu, alasannya. Kita sebagai guru dan pendidik, ketika tidak ada inisiasi untuk berbagi, itu akan sangat banyak masalah yang kita tidak bisa pecahkan secara cepat dan tepat. Mengapa kita harus berbagi? Karena ini, Bapak Ibu. Nah, kita hidup di dunia di mana sebuah dunia dengan sebutan FUCA, atau kita sebut saja mudahnya VUCA. VUCA ini adalah sesuatu yang pasti ada di era pandemi. Sebelum era pandemi ada krisis moneter kita di Indonesia, sebelum ada krisis moneter ada Perang Dunia Kedua, Perang Dunia ke-1. Di situ terdapat dunia atau ciri-ciri dunia ini yang menyerempet pada sesuatu yang disebut VUCA tadi. VUCA ini adalah V yang pertama, volatility, atau mengacu pada perubahan yang tak terduga yang terjadi dengan sangat cepat. Contohnya pandemi ini, Bapak Ibu. Bayangkan saja ketika tidak ada guru yang mau mengupload konten di YouTube, sosial media, gitu. Anak-anak kita, peserta didik ini akan kebingungan mencari referensi hanya dari buku, mereka bosan. Maka dari itu, V yang pertama adalah volatility. Yang kedua adalah uncertainty. Sesuatu yang tidak pasti, Bapak Ibu. Kita hidup di dunia yang mengacu pada variasi yang tidak dapat diperkirakan dalam batas waktu yang tidak diketahui. Ya, contohnya ini di era sekarang ini ya. Bagaimana kita melihat dunia ini tidak pasti kapan COVID ini selesai. Maka dari itu, kembali lagi kita harus bersatu bersama guru-guru yang lain, berbagi walaupun itu sedikit. Dan yang ketiga adalah kompleksiti, mengacu pada banyak faktor yang saling berinteraksi yang membentuk suatu masalah. Dulu pendidikan jarak jauh itu hanya untuk sekolah-sekolah 3T. Gurunya datang misal sebulan atau seminggu sekali. Atau juga bisa pendidikan jarak jauh hanya dinikmati oleh orang-orang yang mempunyai uang banyak. Contohnya homeschooling. Homeschooling jika tidak dapat bertemu, mereka melakukan pendidikan atau pembelajaran jarak jauh. Nah, mengacu pada banyak faktor. Maka dari itu, dengan adanya kita berbagi, kita bisa menggunakan alat-alat yang berbayar dan gratis. Sesama guru, kita mencoba mengurai kompleksitas yang ada di era pandemi ini, khususnya di bidang pengajaran. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, ambiguity. Pemerintah pun ambigu, kepala sekolah kita ambigu, pengawas ambigu, guru ambigu, dan sampai siswa ambigu ketika Februari dan ke Maret itu ya diumumkan bahwa kita
ada libur 2 minggu sampai sekarang tidak masuk. Ini mengacu pada kemungkinan tidak adanya jawaban yang baik atau beberapa kemungkinan jawaban yang tanpa dukungan yang kuat. Maka dari itu, saya mengajak Bapak Ibu semua, kita bersatu, berbagi, tidak hanya di dunia maya ya Bapak Ibu, maksudnya dunia yang sinkronus ini, kita juga bisa berbagi di dunia asinkronus, melalui blog, melalui grup WhatsApp, walaupun itu sedikit. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, kita perlu berbagi untuk mengatasi VUCA ini, yang saya sebut di berbagi 4.0. Mungkin tidak adanya pandemi, gitu ya, kita tidak akan bisa bergelombang bersama-sama belajar teknologi. Tidak ada di dalam sejarah kita guru berbondong-bondong bisa tidak bisa belajar teknologi, khususnya guru-guru yang ada di Indonesia sendiri. Mungkin cukup dari sekian, mungkin cukup dari saya Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat Bapak Ibu, adanya acara ini mengacu pada berbagi 4.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu. Ya, kembali lagi ke moderator Ibu Anissa Ratna Pertiwi. Terima kasih Ibu. Terima kasih kepada Bapak Arifin atas sambutannya ya. Selamat datang untuk para peserta yang baru gabung. Kita masih dalam rangka berbagi inovasi TIK bersama portal Rumah Belajar dengan DRB Kalimantan Barat dan Jawa Barat. Selamat datang Pak Victor, luar biasa. Salam kenal, saya baru kenal sekarang dengan Pak Victor, sahabat Rumah Belajar dari Kalimantan Barat. Ya, salam kenal juga Pak Rolah. Apa kabar nih? Baik. Alhamdulillah Pak. Dengan kolaborasi ini kita banyak bertemu dengan sahabat-sahabat luar biasa di Nusantara. Ini berkat Bu Kristina juga kita bisa bertemu di sini. Tidak panjang lebar lagi, Pak Victor dipersilakan untuk presensi materi kedua. Kita bersiap ya untuk materi ketiga. Siap. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Ini ada juga anak-anak didik saya, jadi saya ikutkan juga supaya bisa tahu isinya. Jadi pada malam hari ini perkenalkan saya Rektor Elita Aditopo. Saya sahabat Rumah Belajar dari Kalimantan Barat. Kemudian saya mengajar di SMK Negeri 9 Pontianak. Saat ini saya mengajar bahasa Indonesia. Jadi di sekolah saya mengajar bahasa Indonesia, khusus bahasa Indonesia. Jadi di sini saya akan lebih mengkhususkan menjelaskan tentang portal yang ada di Rumah Belajar. Tadi sudah disampaikan Pak Rola bahwa dalam portal Rumah Belajar itu sangat banyak fiturnya, dan fitur ini sangat membantu khususnya guru dan peserta didik. Jadi para guru pasti sangat terbantu dengan adanya portal ini. Bisa Bapak Ibu nanti anak-anak juga bisa unduh atau bisa dengan dua syarat tadi, bisa dengan HP di Google Play Store atau juga langsung di webnya. Nah, di sini mungkin sudah dijelaskan tadi, fiturnya ada fitur utama dan fitur, di sini ada fitur pendukung. Nah, kalau tadi Pak Rola menjelaskan ini tentang sumber belajar, nah, saya akan menyampaikan tentang fitur pendukung. Jadi, fitur pendukung itu adalah fitur yang mendukung dari fitur utama tadi. Artinya kalau kita membutuhkan tambahan-tambahan referensi atau mungkin juga tambahan ilmu, kita bisa buka di fitur pendukung. Nah, fitur pendukung ini ada 6. Jadi ada 6 fitur pendukung. Yang pertama ada peta budaya. Kemudian ada buku sekolah elektronik. Kemudian ada wahana jelajah angkasa. Kemudian ada karya bahasa dan sastra. Ini cocok buat saya. Khususnya pelajaran bahasa Indonesia ini sangat cocok karena di sini berisi karya-karya bisa cerpen, novel. Ya, di sini bisa kita gunakan. Kemudian di sini ada pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini khusus untuk guru. Jadi kalau rekan-rekan guru nanti ingin mengembangkan keprofesionalnya, bisa langsung di sini. Di sini banyak kegiatan pelatihan.
Nah, kegiatan pelatihan ini langsung dari nasional, artinya langsung dari Kemendikbud. Jadi Bapak Ibu tidak usah ragu, pasti dapat sertifikatnya untuk menunjang kenaikan pangkat yang khususnya PNS. Kemudian saya akan menjelaskan yang ringan aja. Jadi malam ini saya jelaskan yang ringan-ringan. Di sini ada namanya EduGame. Nah, apa sih itu EduGame? Nah, kalau dilihat dari katanya aja udah jelas ya, game. Atau bahasa Indonesia itu GIM. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu GIM, game, dibacanya game. Kalau bahasa Inggris GAME, game. Nah, EduGame ini adalah sebuah fitur yang baru saja dikembangkan oleh Kemendikbud atau di sini Pusdatin ya khususnya. EduGame ini dikembangkan pada tanggal 15 Juli 2020, jadi masih baru sekali. Dan fitur ini adalah fitur yang ibaratkan sebagai apa? Untuk membantu kita dalam misalkan lagi jenuh, lagi malas, lagi capek. EduGame ini membantu kita untuk refreshing. Ya, game ini yang ada di sini sangat membantu khususnya untuk taraf tingkat TK, kemudian dan SD. Karena game-game yang di sini itu adalah game-game yang edukatif. Jadi lebih khusus ke tingkat bawah. Ada TK, ada PAUD, ada SD. Nah, ini bisa digunakan. Nah, untuk Bapak Ibu yang mengajar di SD ya bisa menggunakan game-game ini untuk nanti ketika pembelajaran jadi biar tidak bosan, anak-anak juga tidak bosan, bisa memanfaatkan fitur ini. Dan tentunya ini fitur ini game ini sangat banyak ya. Di sini udah ada beberapa game yang sudah diluncurkan ya. Jadi ada beberapa game di sini. Nah, di sini siswa bisa menggunakannya. Jadi siswa bisa menggunakannya untuk mereka ya bisa bermain ya. Bisa Bapak Ibu lihat di sini. Di sini ada beberapa gamenya. Ada Kurir Go, kemudian Menara Bola. Nah, ini adalah game-game yang ringan. Artinya game khusus biasanya adalah umur-umur ya 8 tahun ke bawah ya. Kalau untuk taraf SMK mungkin ini tidak tepat karena ini game yang mudah, semuanya pasti akan gampang sekali menangkapnya ya. Nah, ini ada contoh mengumpulkan telur, kemudian ini petualangan antariksa, ini kemudian ini yang volume 2, kemudian ada snack chemistry bonding. Nah, ini kan banyak sekali. Nah, ini dikembangkan oleh Kemdikbud. Nah, di sini sudah banyak. Kalau tadi mengenai sumber belajar itu kita bisa unggah. Kalau di sini ini yang membuat adalah langsung dari Kemdikbud. Artinya mungkin Bapak Ibu dalam buat ini belum bisa di-approve ya. Artinya harus disetujui oleh Kemdikbud atau Pusdatin. Nah, ini contohnya. Ini game-game yang sangat ringan ya. Nah, ini contohnya ada, kalau mungkin saya buka, contohnya seperti ini. Ya. Ya. Oke. Nah, ini contohnya. Ini tergantung jaringan kita ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita menggunakan game ini, kita juga harus memperhatikan jaringan internet kita. Jangan sampai nanti ya jaringannya kurang cepat, jadi berpengaruh terhadap kecepatan ini gamenya. Jadi ya kita coba beberapa game yang lain. Kalau kita secara langsung, contoh yang paling gampang di sini ada. Kita coba apakah bisa kencang. Ini berhubung saya pakai kuota pribadi, jadi mungkin agak lama. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan jaringan fiber optik, itu pasti cepat karena dia koneksinya adalah langsung, tidak menggunakan kabel. Nah, kita tunggu apakah bisa. Nah, ini contohnya. Nah, ini adalah contoh
game ya, game-game ringan. Kalau mungkin kita lihat di luar itu ada game-game yang bisa kita mainkan secara sama-sama. Nah, ini contoh game-game yang ringan aja. Karena tujuannya adalah untuk refreshing untuk anak-anak. Nah, di sini kita bisa mengetahui apa sih instruksinya. Jadi instruksi yang diinginkan itu apa dari game ini. Contoh nih, asteroid berukuran besar mengancam bumi. Nah, jadi kita diharapkan untuk menghancurkan, jadi ditembak ya, seperti kita main game ya, main game pesawat, udah ditembak. Nah, ini contohnya. Kemudian kita bisa pilih, nah, kita pilih targetnya, misalkan ya, itu. Nah, ini contoh beberapa game ya, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Jadi dalam fitur ini ya tujuannya memang tadi adalah bermain sambil belajar. Artinya selain kita bermain juga kita sambil belajar. Karena kan untuk taraf SD itu mereka masih berupa kita membacanya baca konkret, bukan baca abstrak. Beda dengan taraf SMK atau SMA, mereka sudah membacanya udah abstrak. Kalau taraf TK atau SD mereka masih konkret, artinya masih suka dengan gambar, masih suka dengan bentuk-bentuk yang berwarna. Contoh seperti itu. Jadi ini sangat cocok. Jadi nanti Bapak Ibu bisa gunakan ini sebagai pendukung ya. Jadi bukan sebagai utama, tapi sebagai pendukung kita untuk belajar. Seperti itu. Ya. Oke. Mohon maaf ya. Jadi seperti itu sekilas tentang EduGame. Saya harapkan bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua, rekan-rekan di manapun berada. Kita sebagai guru juga memberikan pembelajaran tidak hanya sebatas materi, tapi juga game-game ya, sebagai pemecah situasi ya, biar tidak kaku atau mungkin juga biar tidak bosan. Nah, kita bisa menggunakan ini. Mungkin itu saja dari saya, Pak Rolah, atau mungkin Bu Anissa. Saya kembalikan lagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan tentang EduGame. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan lagi. Silakan, moderator. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Bu Nisa siap-siap ya. Materi ketiga. Baik. Anak-anakku semuanya, siswa-siswi, teman-teman, rekan SRBC Nusantara, kita sudah praktek EduGame. Jadi siswa-siswi biar lebih banyak bermain EduGame di portal belajar supaya mengalihkan kepada game yang hiburan. Memang hiburan butuh, tapi bermain sambil belajar itu lebih baik, Pak Vito ya. Nanti kita akan praktek di akhir sesi ada kuis. Nanti ada kuis, siap-siap, standby. Nanti kita akan main game bersama. Pak Vito, terima kasih materinya. Nanti kita akan cek di kolom chat untuk sesi tanya jawab. Nanti siap-siap. Sepertinya tidak ada ya, Pak Rola. Pak Victor sama Bu Tina. Ya, siap. Kalau tidak ada pertanyaan lain, kayaknya kita langsung masuk ke kuis ya. Kuis. Kita ke kuis. Ya, kuis. Ini kita pakai Quizizz. Jadi Bapak Ibu silahkan bisa bergabung di Quizizz-nya. Join myquiz.com dengan kode 391793. Akan dipandu oleh Bu Tina ya, gamenya. Ya, kita tunggu. Baik, Ibu. Ya, Pak Rola. Pemateri boleh nanti ikut akan membagikan linknya. Saya sudah share ke saya penasaran ini pengen ikutan juga. Iya, bisa. Tapi tidak termasuk ini ya pemenang ya nanti kalau
Ternyata di Aduh. tiga teratas. Baik Bu Tina, sudah saya Nanti share ke live chat Ya, untuk link kuisnya. sudah. Silakan. Baik Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik, semuanya ya. Jadi langsung diklik saja link yang di share oleh Pak Rola. Nanti akan masuk ke kuisisnya, kemudian tuliskan nama, ya, nama lengkap, kemudian lalu diklik saja begitu, nanti akan masuk ke tab yang ada di layar ini, namanya ya, belum dimulai permainannya. Nanti kita akan mulai bersama-sama, kita tunggu sekitar 5 menit begitu, terlalu lama tidak? Tahun ini Apa, Bu? pembatiknya, Luar biasa tahun ini. pengalaman dari tahun lalu. Kalau saya itu bukan hanya tahun lalu, 2017 saya udah ikut. oh, keren. 2017. Saya Cuma, baru ya, dengar, Kak, malahan. 2017 itu belum namanya pembatik, itu apa ya dulu nama itu. Cuma taunya Seru ya nih, kita seru nih. suruh ikut rumah belajar gitu. Saya pun nggak tahu rumah belajar itu apa gitu kan. Saya suruh ikut pelatihan itu, dikumpulkanlah di hotel tuh. Kita kasih tahu ini labnya, dikasih tahu ini tentang ini. Oh gitu ya, ini dari Kemdikbud. Nah, ternyata setelah itu dipilih yang terbaik gitu kan. Nah, itu dijadikan duta rumah belajar. Itu pada saat itu saya tugasnya juga hampir sama sih. Suruh pertama buat sosialisasi aja sih. Pertama itu 2017 hanya sosialisasi. Jadi nggak buat media, enggak. Kemudian di 2008, nah itu 2017 saya nggak terbawa. Mungkin karena kurang banyak sosialisasinya, ya udah nggak kebawa. Terus 2019, 2018 saya nggak ikut karena nggak tahu ada kegiatan lagi kan. Nah tahun kemarin saya ikut lagi, ada beberapa teman juga yang ikut di sekarang nih pembatik level 4. Nah, itu juga ikut lagi. Nah di 2019 itu apa ya? Hampir sama seperti tahun ini, cuma lebih ringan. Tahun kemarin itu level 3 ya. Jadi puncaknya itu di 30 peserta itu level 3. Kalau sekarang kan level 4 nih, puncaknya 30 orang. Kalau dulu level 3. Level 3 30 orang. Itu dipilih satu. Nah, itu Bu Yunda. Itu Bu Yunda itu teman kelompok saya. Jadi satu kelompok dengan Bu Yunda. Jadi pas buat video, jadi tugasnya itu buat video pembelajaran. Itu satu, saya, Bu Yunda, terus ada 2 lagi teman saya, ya kita buat sama-sama videonya. Nah kebetulan Bu Yunda tampil pas kegiatan penyampaian materi. Nah, terus videonya bagus, ya alhamdulillah ya bisa lolos di. Baru saya mute ininya, Apa? bisnisnya, Apa? bentrok list sama Papito. Tidak apa. Jadi ya senang sih kalau tahun kemarin kita bisa ketemu langsung. Mohon maaf, ada iklan anak saya. Iya nanti ya. Bisa dilanjutkan yang lain. Oh ya ini anak saya, mohon izin. Sebenarnya luar biasa ya pengalaman Pak Vito. Sudah sembuh? Kesempatan Pak Vito itu luar biasa ya. Udah tahu dari tahun 2017, saya loh baru tahu April. Coba, apa enggak? Ya Allah, ketinggalan info banget. April saya baru tahu ada yang namanya pelatihan pembatik. Segitu juga nggak tahu kalau ada level-levelan. Udah gitu nggak tahu kalau muaranya ke DRB. Bener-bener yang penting ikut Pak Vito ternyata udah lama. Sebenarnya saya malu ikut lagi kan, orang lama gitu kan. Nggak apa-apa. Kan kali aja rezeki sekarang. Iya, nggak apa-apa. Tapi tahun ini luar biasa, saya akui luar biasa, tugasnya itu banyak sekali. Dari vlog, kemudian blog, sampai tatap maya tadi kan, itu luar biasa tugasnya dibandingkan tahun kemarin sih buat saya. Memang saya pun udahlah kayak agak menyerah gitu, saya nggak tahu juga.
Itu sih dari saya pengalamannya seperti itu.